Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafli Maulana Nurrohman, mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap dari jurusan Teknik Elektronika, kelas 2A, dengan nomor induk mahasiswa 200201045. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang reliability keandalan. Pengertian reliability keandalan. Keandalan atau reliability adalah probabilitas bahwa suatu produk akan bekerja sesuai dengan fungsi yang diinginkan tanpa ada kegagalan pada kondisi pengoperasian tertentu dan pada periode waktu tertentu. Tujuan reliability keandalan. Tujuan reliability adalah untuk memberikan informasi sebagai basis untuk mengambil keputusan. Selain itu, reliability dapat digunakan untuk memprediksi kapan suatu suku cadang pada sebuah mesin akan mengalami kerusakan, sehingga dapat menentukan kapan harus dilakukan perawatan, penggantian, serta penyediaan komponen atau spare part. Kemudian ciri-ciri reliability. Yang pertama, reliability adalah milik dari satu set nilai tes, bukan milik tes itu sendiri. Artinya, suatu tes dikatakan baik apabila dapat menghasilkan skor yang cukup akurat, bisa juga menghasilkan skor yang cukup konsisten bila diberikan pada kelas yang berbeda, ketika diberikan pada kelas yang sama pada waktu yang berbeda. Kemudian yang kedua, suatu tes dikatakan reliable jika dua buah tes dilakukan pada jarak waktu yang berbeda dan menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda. Kemudian yang ketiga, reliability dapat dinyatakan untuk dua atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. Kemudian jenis-jenis reliability. Yang pertama, presentative reliability atau reliability terwakilkan, yaitu reliability yang mengacu pada kehandalan masing-masing grup, yang dimana menguji apakah penyampaian indikator sama jawabannya saat diterapkan ke kelompok yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, stability reliability atau reliability stabil, yang dimana reliability adalah mengacu pada waktu. Untuk menentukan stabilitas, tes dilakukan ulang terhadap variabel yang sama di waktu yang berlainan. Hasil pengujian tersebut akan dibandingkan dan berkolerasi dengan pengujian awal untuk memberikan stabilitas. Kemudian yang ketiga, equivalency reliability atau reliabilitas seimbang, yaitu menerapkan banyak indikator yang dapat dioperasionalisasikan ke semua konsep pengukuran. Kesetaraan keandalan akan menggunakan dua instrumen untuk mengukur konsep yang sama pada tingkat kesulitan yang sama. Kemudian ada faktor pengaruh keandalan. Yang pertama, tahap perancangan dan pengembangan. Pada tahap ini harus sudah disiapkan keandalan yang ingin dicapai, sehingga pada langkah berikutnya para ahli rancang akan diarahkan untuk mencapai target. Adapun pekerjaan pada tahap ini meliputi yang pertama, merancang rangkaian menentukan tata letak komponen dan menguji prototipe secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, menentukan tata letak komponen, perakitan dan panel-panelnya. Pemasangan komponen hendaknya dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengalami tekanan mekanis dan panas yang berlebih. Kemudian yang ketiga, pengaruh lingkungan di mana alat tersebut akan dioperasikan. Harus diperhitungkan dan harus dibuat proteksi untuk melawannya. Langkah proteksi ini mencakup penutupan yang rapat, penekanan dengan udara yang dingin, pemasangan anti getar atau pemasangan senyawa isolasi. Kemudian yang keempat, pengujian prototipe secara menyeluruh dilakukan untuk melihat apakah rancangan tersebut sudah memenuhi spesifikasi keandalan dan rujuk kerja yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, penyimpanan transportasi. Yang pertama poinnya, metode penyimpanan akan mempengaruhi keandalan operasi instrumen tersebut. Poin kedua, metode pengepakan harus diperhitungkan dalam spesifikasi keandalan. Pengepakan harus dapat pelindung instrumen dari korosi dan bahaya kerusakan mekanis. Temperatur penyimpanan dan tingkat kelembapan harus selalu dikontrol. Poin yang ketiga, transportasi pada saat dijual. Instrumen harus diangkut
dan hal ini akan mengalami getaran, kejutan mekanis, perubahan temperatur, kelembaban, dan tekanan. Harus dikhususkan. Yang ketiga, operasi. Kondisi lingkungan yang cocok dan cara pengoperasian yang benar. Petunjuk operasi yang ditulis dengan baik harus dapat menjamin bahwa tidak akan ada kesalahan pemakaian. Sekian presentasi dari saya tentang reliability keandalan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata-kata atau kekurangan materi. Saya ucapkan mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.